pinjaman online ilegal? Ada yang nggak tahu? Sejumlah dasar hukum untuk menjerat pinjaman online ilegal tengah disiapkan pemerintah. Salah satunya penggunaan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE karena seringkali penyedia jasa pinjol ilegal mengancam korban dengan menyebarkan foto asusila. Hal itu diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD pada 22 Oktober kemarin. Secara pidana sudah ada beberapa alternatif seperti kita kemukakan kemarin. Kemungkinan Undang-Undang ITE, di Undang-Undang ITE itu bisa ada pasal 27, pasal 29, pasal 32. Nah, yang pasal 27 itu misalnya penyebaran foto-foto tidak senonoh, foto-foto porno yang disebar untuk mengancam orang agar malu. Dan itu banyak yang kasus gitu. Nanti semuanya akan terus ditindaklanjuti. Penggunaan pasal UU ITE sebagai senjata untuk menindak pinjol ilegal disambut baik pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Meski demikian, menurut Asep, masih ada sejumlah pasal lainnya yang bisa digunakan untuk menjerat pinjol ilegal, di antaranya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang OJK. Selain penegakan hukum, Asep juga mendorong pemerintah untuk mengedukasi masyarakat soal lembaga keuangan resmi demi menghindari jasa pinjol ilegal. Jadi penyelesaian pinjol tidak hanya dengan Undang-Undang ITE yang di sana ada kesusilaan, ada ancaman, ada illegal akses, ya. Tapi juga ada undang-undang lain yang bisa dikenakan terhadap para perusahaan pinjol itu, ya, baik legal maupun ilegal, yaitu KUHP, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya, Undang-Undang OJK, dan undang-undang lainnya yang bisa menjerat para pelaku pinjol-pinjol yang telah menyalahgunakan, terutama pengenaan bunga. Karena kita punya bekas belanja itu dilarang, pengriba itu dilarang. Bagaimana sekarang menanggulangi para konsumen itu, masyarakat kecil atau menengah atau juga masyarakat atas dengan mudah. Artinya ada pemberdayaan dari pemerintah yang melalui literasi, edukasi, sosialisasi, ya, terhadap lembaga macam pegadaian, UMKM, sehingga masyarakat yang membutuhkan uang tidak lari ke pinjol, tapi larinya ke pegadaian, ke UMKM atau ke koperasi. Setali tiga uang, anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani juga mengapresiasi tindakan tegas pemerintah dan Polri dalam memberantas pinjaman online ilegal, salah satunya dengan menerapkan Undang-Undang ITE. Namun Arsul juga menilai Polri perlu menggandeng sejumlah pihak antara lain otoritas jasa keuangan dan berbagai elemen masyarakat sipil untuk mengawasi pemberantasan pinjol ilegal. Kita berharap jajaran Polri tentu kemudian tidak, kalau istilah yang populer itu hangat-hangat tayayam, setelah proses yang sekarang besar-besaran dilakukan, ini kedepannya juga tetap harus dilakukan monitoring, pengawasan, dan tentu Polri bisa menggandeng instansi terkait lainnya seperti Satgas Waspada Investasi yang ada di OJK, dan bahkan tidak tertutup kemungkinan dengan berbagai elemen masyarakat sipil. Langkah penegakan hukum terhadap pinjol ilegal harus dilaksanakan secara kontinu agar tidak ada lagi warga yang menjadi korban. Tim Liputan, Kompas TV.